Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel seputar IT. Dan di video kali ini saya akan menganalisa sebuah ransomware yang bernama WannaCry. Di sini mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya apa itu ransomware yang bernama WannaCry. Bagi yang belum tahu, kita mencari tahu dulu nih di sini. Di sini WannaCry ransomware attack. The WannaCry ransomware attack was a worldwide cyber attack in May 2017. Nah, di sini pertama kali si WannaCry ini itu muncul pada Mei pada tahun 2017 di sini. Nah, di sini terdapat juga informasi bahwa WannaCry is a ransomware crypto worm. Kenapa disebut ransomware crypto worm? Ya karena dia itu akan mentarget sebuah sistem operasi yang berbasis Windows dengan mengenkripsi data. Selanjutnya, kita itu yang terkena si ransomware WannaCry ini, kita diharuskan membayar menggunakan cryptocurrency Bitcoin. Jika kita tidak membayar, ya sudah, file kita tidak dapat dideskripsi kembali. Jadinya kita harus membayar. Oke, di sini untuk cara analisanya, kita masih menggunakan Remnux ya di sini. Karena Remnux ini merupakan distro Linux yang digunakan untuk menganalisa malware. Dan di sini untuk cara-caranya kalian itu bisa langsung ke remnux.org, lalu kalian scroll ke bawah di documentation. Nah, di sini Remnux ini di video kali ini akan saya jabarkan ya secara sederhana bagaimana melakukan static analysis untuk si WannaCry ini. Sini terdapat beberapa tahap di sini. Ada static property, static analysis code, dynamic reverse engineer code, dan sampai bawah ini. Kita nanti akan sampai untuk menganalisa menggunakan Ghidra nanti. Kita akan tahu bagaimana source-nya. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu informasi-informasi yang ada di dalam ransomware WannaCry ini. Oke, kita langsung buka aja ke terminalnya. Oke, kebetulan saya sudah ada sampelnya wannacry.exe di sini. Kalau kalian mau sampelnya, kalian bisa mencarinya di GitHub ya, tinggal ketik aja malware GitHub. Di sini ada berbagai macam malware di sini. Dan di sini saya memilih yang dari MS FTKNN di sini. Di sini terdapat beberapa malware di sini. Salah satunya ada yang namanya ransomware di sini. Dan di sini ransomware ini terdapat dua ya di sini, yaitu yang pertama kali yaitu pada tahun 2017 dia WannaCry, setelah itu ada lagi yaitu WannaCry versi 2. Di sini saya akan menganalisa si WannaCry versi pertama ini. Kalian bisa download di sini. Oke, kebetulan saya sudah download di sini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui nih si WannaCry ini dia itu berjalan di sistem operasi apa. Kalian bisa menggunakan perintah sederhana menggunakan file wannacry.exe. Di sini terdapat informasi bahwa dia itu berjalan di sistem Windows di sini dengan PE32. Maksud PE32 ini apa? Dia ini portable execution untuk 32 bit. Ini untuk targetnya ada Intel 80386. Ini hanya informasi yang sebatas ini aja, tidak detail. Kalian bisa menggunakan tools lain seperti misal ExifTool ya. Ini nanti bisa berkaitan dengan metadata. Di forensik juga ada menggunakan ExifTool, nanti kita bahas kapan-kapan. Oke. Dan di sini ketika kita mengetikkan ExifTool, terus nama virusnya wannacry.exe, lalu di sini dia bakal menampilkan informasi-informasi berkaitan dengan si WannaCry ini, mulai dari file size-nya, terus file type yaitu win32exe dengan permission rwrwr. Di sini untuk machine type-nya adalah Intel 386 or later, dan yang compact atau compatibility dengan si malware ini. P type-nya adalah 32 ya, yang seperti tadi portable execution 32.
Lalu subsistemnya dia mentarget si Windows GUI. Tuh, di sini dapat warning ya, mungkin korup ya untuk source-nya di sini. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui informasi yang lumayan detail dari EXIF Tool, kita bisa menggunakan yang namanya tools di Remnux ini yang bernama Yara Rules ya. Di sini dia juga akan menampilkan informasi-informasi yang ada si WannaCry ini. Kita ketikkan saja Yara Rules WannaCry.exe. Kita tunggu. Nah, di sini maksud ini apa? Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh si WannaCry ini. Maksudnya di sini misal nih Win Registry, berarti si WannaCry ini dia itu bisa mungkin dia bisa berjalan ataupun mengubah Windows Registry. Terus dia juga berkaitan dengan encryption. Di sini ada region dial dan yang lain sebagainya. Di sini terdapat banyak. Oke, di sini Yara Rules ini hanya sebatas informasi target dari si WannaCry ini, tapi belum pasti targetnya itu. Jadi ini hanya target-target yang kemungkinan-kemungkinan saja yang dilakukan oleh si WannaCry ini berkaitan dengan Windows Registry dan lain sebagainya di sini. Oke, selanjutnya kita menggunakan scan antivirus. Jadi di si Remnux ini terdapat antivirus bawaan yaitu bernama ClamScan ya di sini. ClamScan. Nah, tapi sebelumnya ketika kalian menginstal si Remnux ini ataupun mengimport si Remnux ini, kalian harus mengupdate database si ClamScan-nya dengan perintah freshclam. Oke, di sini dia bakal update. Saya sudah update kemarin. Di sini kalau kalian yang belum update, kalian update terlebih dahulu. Mungkin sekitar 200 MB untuk database malware-nya untuk si freshclam ini. Oke, selanjutnya kita tinggal scan nih menggunakan ClamScan. Perintahnya adalah perintah ClamScan, terus nama filenya. Hit enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, dan di sini dia sudah selesai. Di sini dia ditemukan nih database-nya, yaitu masuk di keluarga Win Ransomware WannaCry di sini. Ya, jadi di sebuah malware itu terdapat family juga dia. Dia masuk di Win Ransomware WannaCry. Di sini total yang tahu virus ini ataupun total infected itu sekitar seperti inilah. Ada banyak, ada berapa ini. Lalu engine version, terus infected file 1, data read, lalu time ya. Time ini adalah time scanning kita tadi menggunakan ClamScan. Oke, ini ya informasi-informasi sederhana tentang virus ini, mentarget seberapa banyak, lalu data scan, dan yang terakhir data read. Di sini. Selanjutnya kita bisa mencari referensi si WannaCry ini tentang encode ataupun decode data yang dilakukan si WannaCry ini dengan menggunakan tools yang bernama Sequence Search ya. Di sini kita perintahkan aja Sequence Search, lalu filenya WannaCry. Oke, di sini untuk hasilnya ternyata encode ataupun decode yang dilakukan oleh si WannaCry ini dia menggunakan MBC 2, ada AES region dial, ada region dial TE 0 sampai TD3. Lalu dia menggunakan crypto decrypt dan yang lain sebagainya. Di sini terdapat 25 signature yang ada ataupun yang digunakan oleh si WannaCry. Oke, selanjutnya karena si WannaCry ini dieksekusi di Windows berkaitan dengan PE atau Portable Execution, kita harus mencari tahu juga nih Portable Execution file si WannaCry ini.
Pertama, kita harus mencari dulu section target dari si WannaCry ini. Kalian bisa menggunakan perintah piframe terus nama malware-nya tentu saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini sudah selesai. Dan di sini terdapat beberapa informasi ya. Di sini mulai dari file size, terus hash SHA-256-nya seperti ini untuk si WannaCry ini. Lalu ada imhash juga di sini. Ada directory dan section. Di sini ada section dari si WannaCry ini, mulai dari data, text, rdata, lalu ada resource ya, ini .rsrc ini adalah resource di sini. Untuk Yara plugin seperti yang kita tadi sudah scan menggunakan Yara rules. Untuk behavior dia mainnya di Windows Registry dan Win File Operation. Untuk crypto seperti yang dijelaskan tadi juga dia menggunakan CRC dan Regendile di sini. Untuk packernya menggunakan Microsoft Visual CPP. Di sini terdapat dua API juga, Mutex API, ada Open Mutex A dan Wait for Single Object di sini. Untuk anti debug ada satu yaitu terminate process di sini. Lalu import function di sini ada beberapa function di sini nanti. Ada 4 function, ada kernel.32dll. DLL ini ada dynamic link library. Ada user32.dll, ada adva api 32.dll, msvcrt.dll. Nah, di sini adalah possible breakpoint ya. Mungkin adalah kemungkinan yang dilakukan oleh si WannaCry ini. Ada close handle, ada create file, terus ada terminate process dan yang lain sebagainya di sini. Ada write file. Dan untuk filenya di sini terdapat beberapa, mulai dari kernel32.dll sampai tags.exe. Ini adalah executable ya. Kalau DLL ini bersifat library. Dia juga ada database-nya di sini. Oke. Selanjutnya kita masih berkaitan dengan PE atau Portable Execution, yaitu kita menggunakan PE check WannaCry.exe. Dan di sini berkaitan dengan entropy, berkaitan dengan hash, entropy juga. Oke, kita ke atas lebih dahulu. Oke. Dan di sini untuk MD5 hashnya seperti ini. Ada SHA1, SHA256, 2512 seperti ini. Terus ada entropy. Dan di sini entropy ini minimal itu 0 dan maksimal itu 8. Nah, di sini ada efeknya nih. Semakin tinggi entropy maka akan semakin apa, ataupun semakin rendah entropy atau semakin rendah mendekati minimum entropy maka itu seperti apa. Nanti mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Di sini ada image.header seperti ini untuk image-nya. Nanti bisa kita lihat lagi menggunakan tools GHydra. Ada file header juga. Ada PE section. Lalu ada directories. Ini hanya saya akan menyebutkan saja biar tidak kelamaan videonya. Dan yang lain sebagainya di sini. Ada resource directory. Oke. Dan di sini untuk signature belum ada. Entry point terdapat. Dan tidak ada overlay. Nah, di sini overlay. Kita akan berbicara tentang overlay. Overlay ini, ketika ada overlay, maka si malware ini akan semakin sulit untuk dideteksi. Karena apa? Karena dia akan berbaur dengan file, di mana dia itu akan bergabung dengan file yang diinfeksinya. Sementara si WannaCry ini dia tidak ada overlay, jadi lebih gampang untuk dideteksi. Ya tentu saja sih dari kita merun si WannaCry ini dia bisa langsung kelihatan nantinya. Oke, selanjutnya kita bisa
menampilkan strings yang ada di dalam WannaCry ini dengan perintah sederhana. Kalian bisa menggunakan Windows pun bisa di sini dengan perintah strings ya, strings WannaCry.exe. Dia bakal menampilkan string-string ya di sini yang ada di WannaCry ini. String ini mungkin masih berformat acak ya di sini, mungkin ICE kalau di sini. Ini mungkin masih belum memberikan informasi, ataupun kita coba lagi, kita belokkan standar inputnya ke result ya, result.txt. Oke. Lalu kita nano result.txt. Oke. Mungkin di sini terdapat beberapa informasi ya. Di sini. Oke, di sini ada informasi inflate 1.1.3 copyright 1995 sampai 1998 Mark Adler. Terus dia juga bakal mengunzip 0.115 copyright 1998. Dia mengunzip cross handler, terus terminate proses. Sini kita lanjut ke bawah. Terus dia juga melakukan ya enkripsi di sini, RSA dan AES cryptographic ya di sini. Kita turun lagi, siapa tahu ada informasi tambahan lagi di sini. Saya kelupaan tadi, mau langsung skip ini. Oke, di sini terdapat MSG ini adalah message ya, message M Bulgarian WannaCry. Nah, maksudnya ini mungkin bahasanya ya, bahasanya menggunakan Bulgarian, tergantung target dari si WannaCry ini. Coba kita scroll ke bawah, tadi kan yang atas kan Bulgarian, mungkin bawahnya ada message M Chinese. Oke, kita ke bawah lagi. Masih tradisional, oke. Croatian, oke, benar, berarti ini adalah message ataupun bahasa yang ditampilkan oleh si WannaCry ini. Yang mungkin nanti ada di bawah-bawah ini untuk Indonesia ya, mungkin untuk message-nya. Mungkin Indonesia. Nah, terdapat nih message M Indonesian WannaCry. Nah, di sini maksudnya dia akan menampilkan pop-up ya yang berbahasa Indonesia. Jadi ini tergantung negara dari target si WannaCry ini. Oke, tadi benar. Kita dapat informasi lagi. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang namanya deobfuscation. Apa itu deobfuscation? Nah, di sini deobfuscation ini berkaitan dengan string juga. Tadi kan kita sudah menampilkan string. Nah, tetapi di deobfuscation ini dia itu bakal menampilkan string yang di-hidden oleh si pemilik WannaCry ini. Siapa tahu mungkin ada string-string yang di-hidden. Itu bisa menggunakan beberapa perintah ataupun beberapa tools ya di sini. Yang pertama saya kenalkan ada search, lalu WannaCry.exe. Kalian enter di sini dapat beberapa opsi ya di sini. Kita coba aja dia berkaitan dengan CMD ya mungkin. Dan di sini untuk source-nya kita tunggu terlebih dahulu. Sampai dia selesai. Oke, ini udah selesai ya. Di sini berkaitan dengan kita mencari tahu ataupun melocate string yang di-hidden ya. Di sini berkaitan dengan CMD ya. Di sini ternyata ada banyak sekali string yang di-hidden ya. Di sini berkaitan dengan CMD ya di sini. Jadi bakal tampil source-nya 00. Dia bernama CMDLN di sini, dan yang lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali. Mungkin jika ada string yang di-hidden, mungkin di beberapa malware lainnya yang berkaitan dengan network, mungkin kalian bisa merubah CMD ini menjadi HTTP. Mungkin ada proses di balik layar antara si malware ini dengan si pemiliknya. Sini aku ambil contoh CMD aja di sini. Selanjutnya ada lagi yang namanya brsource.py. Ini juga untuk mencari source yang tersembunyi, tetapi dia itu langsung di-decode ya di sini. Kalau yang tadi kan dia kan nggak di-decode nih. Ini masih acak-acakan di sini.
Sini untuk brsort.py ini dia langsung di decode, kita coba. Nah di sini dia langsung di decode nih, terdapat 4 ya, 4 string ya. Di sini ada sleep, ada free, dan ada exit, dan ada global. Mungkin ini string-string yang berkaitan di WannaCry ini. Di sini kita mendapatkan informasi tambahan lagi di sini. Lalu kita bisa mengeksekusi si WannaCry ini menggunakan terminal. Jadi kita mengeksekusinya menggunakan si terminal ini dengan perintah floss ya. Di sini floss terus nama filenya. Oke, kita eksekusi dia. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nggak apa-apa. Dia file to load version, nggak apa-apa. Kita tunggu. Ini video nggak saya skip ya, ini dari awal sampai akhir aja. Oke, di sini sudah selesai, dan kita lihat di sini, kita lihat paling atas dulu aja ya. Di sini nggak usah lama-lama di sini. Dan di sini terdapat flow static unique strings WannaCryptor. Nah di sini berkaitan dengan dia encode ataupun decode ya. Di sini untuk software yang di encode ya, di sini adalah .dar.pfx. ini adalah ekstensi file yang di encode oleh si WannaCry ini. Kita bisa lihat terdapat beberapa, ada MP4 ya, ada JPG, zip, rar, terus ada PPT, juga ada PPT, PPTX, terus ada DOC sama doc. Nah ini jadi di sini semua file yang ekstensinya ada di sini itu bakalan terencode oleh si WannaCry di sini. Nah di sini untuk tools floss ini ya sangat berguna sekali ya. Kita bisa mengetahui ya target encode dari si WannaCry ini. Untuk atasnya mungkin hanya sama saja menampilkan string-string yang dieksekusi oleh WannaCry saat pertama kali. Oke, selanjutnya kita harus mencari tahu kemungkinan target ataupun kemungkinan sasaran dari si WannaCry ini. Mungkin dia itu nge-read data, ataupun dia selain mengencode data itu dia bisa ngapain aja di sistem yang terkena WannaCry ini. Kalian bisa mengeceknya menggunakan perintah kappa di sini, atau tools bernama kappa WannaCry.exe. Dan di sini dia baru menganalisa si WannaCry ini. Nah, dia baru analyze a program di sini. Kita tunggu aja dia sampai selesai. Oke, ya ini mungkin hanya analisis secara sederhana aja, tetapi di sini mungkin sudah memakan waktu yang lama ya. Tadi dari awal saya mulai membahas tentang properties yang awal tadi, mulai dari IARA rules, claim scan, sequence search, ataupun EXIF tool. Mungkin ini agak sangat-sangat panjang nih videonya, tapi nggak apa-apa. Ini aja belum semuanya yang saya bahas melalui website yang ada, website resmi dari Remnux ya. Yang di Remnux documentation itu nggak saya praktekin semua. Ini hanya tools-tools yang mungkin bisa langsung memberi informasi yang details ya, nggak details banget tapi. Oke, di sini kita maximize terlebih dahulu di sini. Oke, di sini terdapat hasil dari si kappa ini menganalisa si WannaCry ini. Untuk MD5 SH1254 ini sama kayak hasil yang tadi kita pernah scan ya tadi. Oke, ini untuk attack
taktiknya dia ada define evasion, dia ada obfuscated file or information. Jadi dia itu bisa menyembunyikan file ataupun information di sini. Itu discovery, dia bisa mengquery sebuah registry ya. Di sini untuk execution dia ada share modules ya. Nanti kita bisa mengetahui nih modulesnya yang ada di WannaCry ini menggunakan G-Hydra ya, terakhir nanti. Lalu ada MVC objektif, dia berkaitan dengan kriptografi, dia mengencrypt data. Di samping encrypt data, dia juga punya encryption key untuk mendecode dia enkripsi tadi di sini. Oke, di sini untuk capability ya. Capability adalah kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh si WannaCry ini. Dia bisa encode data using SOR ya, jelas dia mengencode data yang seperti tadi ya, data-data extension yang dilakukan kita saat melakukan scan, mengeksekusi, bukan scanning ya, mengeksekusi si WannaCry ini menggunakan tools yang bernama Floss tadi. Selanjutnya reference INS construct. Oh ya, jelas dia ketika encode data dia juga encode-nya itu menggunakan ICE ya, dan ada enkripsi lain di situ. Dia juga bisa copy file, create directory, lalu bisa read file, create process, bisa get host name, terminate process, set registry value, dia bisa mengubah registry di sini. Dia bisa query registry entry, query registry value. Ada create service, dia bisa membuat service baru nih di Windows target dan langsung start service-nya di sini. Lalu di sini ada berbagai macam juga. Mungkin itu yang saya bahas biar nggak lama-lama videonya. Selanjutnya kita masuk ke tools terakhir yang bernama G-Hydra di sini. G-Hydra, kalian bisa ketikkan G-Hydra di sini, ataupun kalian bisa lewat activity, terus ini show application G-Hydra. Lebih mudah yang mana terserah kalian. Di sini masih no active project di sini. Ya, kalian bisa file a new project ya di sini. Kalian bisa pilih share project ataupun non share. Saya pilih non share project aja di sini. Di sini untuk project directory aku masukkan di home Remlux download dengan project name misal malware ya. Lalu klik finish di sini. Nah di sini. Oke, selanjutnya kita tinggal drag si malwarenya di sini. Kita bisa masuk nih ke files. Tadi di dokumen ya, dokumen WannaCry, terus kita masukkan ke sini. Otomatis dia bakal langsung mengimport ya di sini. Kita klik OK. Di sini ada gambar naga ya, seperti naganya Office ya, yang ada di DXD kalau kalian tahu ya. Oke, di sini terdapat beberapa summary. Bentar, saya minimize terlebih dahulu. Oke, terdapat beberapa summary di sini. Project name filenya wannacry.exe, last modified, read only false, terus ada language ID x86, compiler ID menggunakan Windows, terus ada berbagai macam informasi ya di sini. Sama ya yang kita lakukan tadi, tapi di sini ya agak lebih singkat informasinya, tidak sedetail yang kita lakukan tadi. Oke, kita bisa langsung oke aja di sini. Nah, di sini kalian double klik, terus ada gambar naga di sini, naganya Office ya di sini. Dan naga Office itu warnanya hitam ya. Malah bahas DXD. Oke, di sini terdapat satu pop-up ya di sini. WannaCry has not been analyzed. Would you like analyze now? Yes. Di sini kalian bisa analisanya, kalian bisa enable yang kalian butuhkan. Lalu kalian bisa meng-unchecklist ya yang tidak kalian butuhkan. Ini saya misal hanya butuh ini aja, lalu klik analyze kalau kalian sudah. Lalu di pojok kanan ini dia baru memproses ya di sini. Oke, saya perbesar aja. Ini dia baru memproses semuanya. Kita tunggu sampai akhir terlebih dahulu. Ini adalah proses-prosesnya di sini. Terdapatlah 133 ya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, di sini kita terdapat sebuah
source code ataupun buah script ya di sini dari si WannaCry ini. Di sini dia untuk image DOS header-nya dia menggunakan awalan M dan Z. MZ ini apa? Kalian bisa baca di jurnal-jurnal. MZ ini adalah sebuah ekstensi ya, ekstensi bahwa si file ini bakal dijalankan di Windows ya. MZ ini berkaitan dengan PE atau Portable Execution. Dia itu bisa dieksekusi secara portable di sini. Maka diawali untuk image DOS header-nya dia menggunakan M sama Z di sini. Oke. Tenang, kalian bisa menganalisa ini dimulai dari simbol tree ataupun dari program tree di sini. Kita akan mencari tahu ya function-functionnya di sini. Kita masuk ke entry. Nah, oke. Nah, mungkin kalian nggak asing nih dengan kode ini. Mungkin kode ini adalah kode yang mana sangat familiar ya di sini, bahwa kode ini ditunjukkan untuk sistem operasi Windows di sini. Tentu saja karena si WannaCry ini ya targetnya itu ya si Windows di sini. Dan di sini kalau kita baca source code-nya di sini, saya ngambil entry aja, mungkin inilah yang terakhir. Dia itu bakal membuat sebuah function di sini. Function pertama dia membuat sebuah function, dan si function ini nantinya dia itu akan dia itu berhubungan dengan function-function yang lain yang di sini. Misalnya function 0040792A nanti dia akan berhubungan dengan function yang lainnya di situ. Kalian juga bisa menganalisa mulai dari header, text, rdata, data, dan resource-nya adalah section-section yang dibahas tadi ya saat kita melakukan scanning ya, section-section target dari si WannaCry ini. Oke, mungkin sampai sini dulu aja kita menganalisa si ransomware WannaCry ini. Ya, ini karena ada tugas kuliah juga, jadi sekalian. Oke, mungkin segitu dulu aja. Sampai sini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar channel ini semakin bisa mengedukasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.